Aku Seni Cikudo akan mengajak kalian masuk dalam dunia maya berikut ini. Bersiaplah kalian. Jangan lupa baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan masuk ke tema 1, subtema 4, pembelajaran 6 yang terakhir. Maka pahami betul-betul sebagai berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Darat, assalamualaikum, alhamdulillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oke anak-anakku sekalian, ketemu lagi dengan Bu Guru. Kali ini kita akan melanjutkan tema terakhir ya, tema 1, subtema yang terakhir, pembelajaran 6. Seperti apa, kita lanjut aja karena banyak sekali yang harus kita bahas. Oke. Nah, ini ada muatan bahasa Indonesia, PPKN, dan matematika dengan buku yang sama. Untuk bahasa Indonesia, kita menjelaskan perkembangbiakan tumbuhan dengan buatan manusia, menjawab pertanyaan sesuai teks, mencari arti kata dalam kamus, dan membuat kalimat. Langsung saja buka halaman 179. Perkembangbiakan vegetatif buatan adalah dengan campur tangan manusia. Contohnya dengan mencangkok, merunduk, sambung, okulasi, dan stek batang. Konsentrasi kita adalah mencangkok. Seperti apa mencangkok? Nah, buka halaman 179 sampai 80. Nah, perkembangbiakan dapat melalui tunas dan umbi. Sudah kita bahas di pembelajaran sebelumnya. Beberapa jenis tanaman juga dapat dikembangkan dengan perkembangbiakan buatan. Perkembangbiakan buatan adalah perkembangbiakan tanaman dengan bantuan manusia. Perkembangbiakan buatan di antaranya dengan mencangkok, stek, dan menempel seperti yang digambar tadi. Mencangkok tanaman adalah cara paling murah dan mudah untuk mengembangbiakan tanaman. Keuntungan mencangkok adalah tanaman tumbuh lebih cepat dari biasanya. Mutu tanaman biasanya lebih baik dari tanaman induknya. Teknik mencangkok banyak digunakan petani sebuah perkebunan. Melalui kegiatan mencangkok, lebih banyak buah yang dapat dihasilkan dalam waktu lebih singkat. Kenapa? Seperti apa langkah-langkah mencangkok? Nah, nanti kita lanjutkan. Cuman buku ngasih tahu nih, ada juga dengan cara mencangkok ini, satu pohon itu bisa berisi dengan banyak buah. Banyak buah. Satu misalkan mangga, itu di pohon mangga ada tumbuh rambutan, ada kelengkeng. Nah, itu biasanya mereka mencangkok dijadikan satu, gitu kan. Ada juga seperti itu, dari satu pohon dengan banyak rasa. Itu ada juga yang satu pohon itu dikembangkan menjadi 10 pohon, 3 pohon seperti itu. Nah, itu dengan cara teknik mencangkok, dan rasanya itu kualitasnya sama dengan induknya. Manis ya manis, kalau kecut ya kecut itu. Nah, inilah yang digunakan oleh para petani sehingga kita menggunakan bisa merasakan buah tanpa harus menunggu musim 4 tahun atau 5 tahun berikutnya. Nah, dengan mencangkok ini buah lebih cepat berbuah. Misal dalam setahun tuh bahkan bisa berbuah berapa kali, ya kan. Nah, oke. Namun ada kekurangannya, yaitu kekurangan tanaman hal dicangkokkan adalah lebih mudah rapuh, jadi pohonnya cepat roboh gitu loh. Tanaman yang berasal dari perkembangbiakan dengan biji biasanya lebih kuat. Kalau biji kuat teman-teman, agar tanaman hasil mencangkok lebih rapuh. Oke, kita lanjut di halaman 180 sampai 181. Nah, langkah-langkah untuk melakukan pencangkokan. Alat-alat dan bahan yang perlu disiapkan adalah pisau, sabut kelapa, plastik, tali, sedikit tanah yang dicampur pupuk kandang. Ini cara yang pertama, seperti yang kalian lihat di gambar ya. Ini cara yang kedua. Oke. Ini cara yang ketiga. Oke, dibaca ya. Ini cara yang keempat. Oke. Kalian bisa melihat buku kalian di halaman 180 sampai 181. Kita langsung masuk pertanyaan. Halaman 182. Oke, siap? Nah, pasti kalian bisa. Ada 5 pertanyaan nih. Sebutkan contoh perkembangbiakan buatan. Apa tadi? Ayo, tadi kan udah baca toh. Iya, betul. Mencangkok, menempel, nyambung, stek batang, dan merunduk. Yang kedua, sebutkan salah satu kelebihan mencangkok tanaman. Ya, benar, lebih cepat berbuah dan rasanya seperti pohon induknya. Nah, ini biasanya yang dicangkok itu mereka yang pohon-pohon yang berkambium. Tanaman manakah yang lebih kuat jika ditanam dengan biji atau dicangkok dengan biji? Maka akarnya lebih kuat dibanding tanaman cangkokan. Apa langkah selanjutnya setelah dahan yang akan dicangkok dikupas bersih? Habis kayak ngupas mangga aja. Oke, dikupas bersih, ditutup dengan tanah yang bercampur pupuk kandang ya. Kemudian pupuk kandang ya. Kemudian bungkus dengan sabut kelapa plastik lalu diikat. Berapa lama waktu dibutuhkan sebelum tanaman cangkok dipisahkan dari induknya? 1 sampai 2 bulan. Oke, langsung semangat, kita tetap aja ya, tetap semangat. Kita masuk ke beri tanda kata-kata baru yang kamu temukan dalam teks bacaan, kemudian cari artinya di Kamus Bahasa Besar Indonesia. Nah, kemudian buat kalimat. Nah, kalau sekarang itu lebih sering kita menggunakan pakai Mbah Google ya, di Google itu kan.
kata apa gitu, kita cari artinya ini, artinya rapuh, artinya stek, artinya cangkok, itu akan muncul dengan sendirinya. Nah, semakin canggih teknologi maka akan semakin banyak kosakata yang harusnya kita dapat ya. Jadi jangan gunakan Google untuk yang lihat yang lain-lain. Tetap kita mengimbangi dengan ilmu pengetahuan yang kita butuhkan untuk semakin paham dengan pelajaran kita. Ini contoh yang ada di KBBI. Artinya rapuh adalah sudah rusak, patah, pecah, sobek, putus. Nah, yang cocok untuk materi kita yang ini, contohnya kayu yang rapuh. Oke, lanjut ke menceritakan kegiatan kerjasama di BPKN. Di halaman 184 sampai 185 ada bacaan tentang Udin. Udin sedang berkunjung di kebun jambunya ya. Nah, ini bisa kalian baca sendiri untuk memahaminya. Nah, pekerjaan apa saja yang biasa kamu lakukan untuk membantu orang tua? Ini ada pertanyaan nih. Kalau Udin kan punya kebun, dia membantu orang tuanya untuk berkebun kan, seperti mencabut rumput liar dan menyirami tanaman. Tapi untuk kita lebih simpel aja kok. Mencuci piring dan gelasnya sendiri selesai makan. Sering kan? Atau menyapu atau mengepel, menjaga adik. Nah, itu kan sudah termasuk membantu orang tua kalian kan? Oke. Kita untuk selanjutnya kalian isi sendiri ya. Pasti kalian memahami kondisi kalian sendiri, dirimu sendiri, apa yang pernah kamu lakukan di rumah. Halaman 184 sampai 185. Kita masuk ke contoh permasalahan Siti, Edo, dan Lani. Ini salah satu Siti nih, Bu Guru kasih contoh. Siti melihat ibunya sedang menyiram tanaman. Menurutmu yang harus dilakukan Siti adalah ya, membantu membawakan air untuk menyiram bunga atau menawarkan bantuan yang bisa dilakukan Siti sesuai kemampuannya. Contoh nih, pengen bantu ibu lah bawain air. Nah, kalau Siti ngangkatnya itu dia kuatnya satu ember aja dulu. Nah, nanti balik lagi ambil satu ember, jangan tiga-tiganya atau dua-duanya dibawa. Tetap kita membantu dengan kapasitas sesuai kemampuan kita seperti yang dilakukan Siti. Oke, untuk itu dan Lani coba kalian belajar mandiri ya. Oke. Kita menyelesaikan soal pembagian matematika. Seperti apa? Buka halaman 186 sampai 187. Itu memiliki tanaman jambu yang ditanam dengan cara mencangkok. Pohon jambu itu berbuah sebanyak 180 buah. Itu yang menyimpan jambu tersebut di 3 tempat. Isi setiap tempat sama banyak. Berapa jambu yang ada pada setiap tempat? Kita persiapkan perkalian, kita buat porogapit. Nah, yang di dalam porogapit ini adalah angka yang besar, yaitu 180. Nah, yang di luar adalah 3. Apakah 1 bisa dibagi 3? Tidak bisa. Maka ini angka yang di sebelah sini yang harus diselesaikan dulu. Pinggir porogapit ini lorek. Nah, karena 1 nggak bisa, di angka sampingnya kita ikutkan, jadi 1 sama 8 jadi angka 18 dibagi 3 bisa enggak? Kita lihat di perkalian. Kita menemukan 18, yaitu berapa kali berapa, yaitu 3 kali 6. Kita tulis dulu di sini, yaitu kali 6 sama dengan berapa? 18 kurang 18 0. Lah 0 kan 0, nggak perlu ditulis karena habis kan. Nah, maka angka yang belum dikurangi, ini kita turunkan, yaitu 0. Misalkan di ini angkanya 6, ya kita turunkan 6. Kalau 0 kita turunkan 0, ya kan, tetap kita turunkan. Lah 3 ini 0 dibagi 3 bisa enggak? Kan nggak bisa, ya tetap 0 lah. Setiap apapun yang dikali 0 maka hasilnya adalah 0. Nah, itu berarti kita tulis hasilnya 0 di atasnya sini. Jadi 0, 3 kali 0 hasilnya ini. Oke, maka 0 kurangi 0 adalah 0. Nah, itu sederhana penyelesaiannya. Semoga kalian bisa memahaminya. Putar videonya Bu Guru pelan-pelan, semoga kalian bisa memahaminya. Untuk soal pembagian yang di halaman 187, coba kalian mandiri untuk mengerjakannya. Semangat. Pasti kalian bisa. Kesimpulan tema 1 subtema 4 pembelajaran 6. Kita masuk ke bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia cara pembangbiakan tanaman tumbuhan di tema 1 ini itu dibagi 2, vegetatif dan generatif. Yang lebih banyak kita bahas adalah vegetatif, karena vegetatif ada 2, vegetatif alami dan buatan. Berikut ini adalah yang alami, sudah pernah kita bahas. Kemudian ini yang buatan. Kalau yang vegetatif alami itu kan kita mengenal umbi sama tunas kan, umbian sama tunas. Untuk yang vegetatif buatan kita mengenal cangkok. Ini yang kita bahas tadi. Yang lain-lainnya itu untuk sekedar wawasan aja. Nanti kita bisa dilanjutkan di pembelajaran selanjutnya. Oke, untuk PPKN bekerja sama, pentingnya manfaat bekerja sama yaitu pekerjaan menjadi cepat selesai, berat jadi lebih ringan, sulit menjadi mudah, efisien waktu
dapat memupuk rasa persatuan kesatuan karena saling menghormati dan menyemangati satu sama lain, dapat tercipta kerukunan dan keamanan. Bekerja sama dilakukan dimanapun kita berada, di lingkungan rumah, keluarga, di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, dan negara. Ingat, ini masuk ke sila ketiga Persatuan Indonesia. Untuk matematika, di rumah selalu siapkan perkalian, dan kuncinya agar kamu hafal perkalian adalah selalu mencoba soal-soal ya. Nah, semakin sering mencoba, semakin sering melihat perkalian, semakin hafal. Itu aja dari Bu Guru. Terima kasih. Jika ada kurang lebihnya, Bu Guru mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.